bulan Ramadan, artinya bulan yang panas. Maksudnya di sini panas artinya bulan pembakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah di bulan suci Ramadan yang dimuliakan Allah. Mari kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan yang mulia ini, yakni di hari yang keempat daripada bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, terutama keimanan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berhadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan suatu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mari kita memperbanyak berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong yaumil mizan, yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah di bulan suci Ramadan yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita bersama ketahui tadi bahwa kita bersyukur kepada Allah sampai kepada bulan Ramadan, artinya bulan yang panas. Maksudnya di sini panas artinya bulan pembakaran. Pembakaran artinya pembakaran dosa-dosa kita. 11 bulan yang telah lewat. Maka di bulan ini, di bulan Ramadan ini, kita bakar. Kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antaranya hal-hal, amalan-amalan yang membakar atau yang menghapus dosa-dosa kita sebulan yang telah lalu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa orang tua-tua kita dahulu dalam menyambut bulan suci Ramadan ini memang diepulkannya beramal sebulan Ramadan ini. Dipersiapkannya bekal selama 11 bulan. Jadi dalam bulan Ramadan, kalaupun dia mencari rezeki sekedarnya, jadi persiapannya sudah cukup. Karena orang tua-tua kita dulu banyak petani, menanam padi. Ya, jadi kalau menanam padi itu ada siap untuk 1 tahun. 11 bulan dia menyiapkannya untuk 1 bulan. Lain dengan kita sekarang, sibuknya 12 bulan, pagi dan petang. Kan? Terutama mungkin aturan-aturan sekarang. Ya. Kalau dulu kita sekolah, zaman-zaman saya dulu, paling lambat balik tuh jam 2, jam 1. SD jam setengah 12 lah balik. Kalau sekarang ini, mulai daripada jam setengah 7 sampai setengah 6. Kapan lagi kita nak bergaul dengan masyarakat? Jadi otomatis banyak sedikitnya kita sudah mengurangi daripada pergaulan kita di masyarakat. Itu diantaranya, termasuk mendidik anak-anak kita sekarang. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ya, itu pun saya rasa tidak ada masalah bagi kita yang pandai mendidik anak kita. Dan diantara membakar pahala atau membakar maksudnya dosa kita, diantaranya sebagaimana kita ketahui di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini
kita disuruh untuk sholat tarawih. Nah, ini salah satu pembakar dosa kita tadi. Di samping sholat yang dinamakan witir dan sholat wajib lainnya. Jadi kita dianjurkan untuk sholat tarawih sebagai pengampunan dosa kita yang telah lampau. Mungkin banyak di antara kita sholat tarawihnya malam sampai malam ke 10 atau malam ke, kali tempat kami di Sebogang itu malam pertama itu sampai keluar tuh. Keluar tak muat masjid kami. Ya. Malam kedua udah mulai masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Malam ketiga udah mulai banso ke depan, maju. Ada kemajuan. Nah ini, ya. Malam keempat sudah mulai lebih maju lagi. Nah ini. Kenapa? Karena tidak memahami daripada apa yang dimaksud sholat tarawih itu. Karena sholat tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Di bulan yang lain tak ada. Dan ditambah dengan sholat witir. Kalau sholat witir kan ada setiap malam. Witir. Karena witir itu adalah penutup daripada sholat sunnah. Tapi jangan pula dikatakan nanti sudah sholat witir di masjid, ya dah, sampai ke rumah tak ada lagi sholat witir. Ada juga yang berpendapat demikian. Ya. Jadi oleh karena itu salah satu pembakar dosa kita. Dan kemudian pembakar dosa yang berikutnya yaitu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain, terutama di bulan Ramadan ini. Karena di dalam Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran itu apabila kita baca satu huruf dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Satu huruf. Sedangkan huruf di dalam Al-Quran itu sebanyak 1.027.000, itu banyaknya. 1.027.000 itu banyaknya huruf Al-Quran itu. Huruf hijaiyah yang 29 atau yang 30 atau ada juga yang menyebutkannya 28. Ya, huruf hijaiyah itu jumlahnya di dalam Al-Quran itu jumlahnya terdapat 1.027.000. Kalau seandainya dikali 10 lebih kurang berapa? Kali sendirilah ibu nanti bapak di rumah. Ya, berapa pahala kita membaca Al-Quran itu? Nah, jadi oleh karena itu mari kita mungkin dalam waktu yang bagaimanapun kita membaca Al-Quran. Kalau bisa ini dari awal sampai ke akhir baca Al-Quran itu sampai khatam. Kalaupun tak bisa, kapan sempat, di mana saja, artinya dalam ayat-ayat Al-Quran itu baca aja. Artinya walaupun bagaimana, mau kita istilahnya yang bagus itu kan lebih tepat bacaannya, makhrajal hurufnya, tajwidnya. Tapi kalau kita terus baca, terutama di bulan Ramadan ini, mengikuti anak-anak kita yang tadarus di masjid kita ini, insya Allah kita pun menyimak, istilahnya tuh akan lebih membetulkan bacaan kita. Artinya apa? Walaupun terbata-bata kita membaca Al-Quran itu, niat kita membacanya dengan baik pasti dibalas oleh Allah dengan pahala. Ini, tapi ada pendapat kan tidak kan? Tapi pendapat kita kan tidak. Yang penting kita membaca Al-Quran itu niat kita untuk kebaikan, untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita itu. Dan kalau bisa dalam tadarusan itu mungkin ada seorang yang menyimak membaca anak-anak kita itu, mengiringi membaca Al-Quran tadarusan, ada seorang. Nah kalau seandainya dia keliru, mungkin di waktu itu diperbaiki bacaannya itu, apakah tajwidnya dan lain sebagainya. Itu sebagusnya. Ya, dalam bertadarus, tadarus itu dalam artian baca bersama-sama, yang lain menyimak. Menyimak itu dengan melihat, mendengar dan mengikuti, itu artinya menyimak. Insya Allah dalam menyimak ini lebih banyak manfaatnya. Kemudian yang berikutnya, pembakar daripada dosa-dosa kita itu, walaupun di bulan Ramadan kalau membaca Al-Quran ini kan dilipat gandakan. Di hari yang lain 10. Kalau bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga mungkin di dalam kita mendengar suara azan, ini ada amalannya. Suara azan yang kita jawab
setiap muazzin membaca atau mengucapkan azan, maka kita ikuti bacaan azan itu. Asyhadu alla ilaha illallah, kita ikuti dengan asyhadu alla ilaha illallah. Dan selanjutnya, dan apabila sampai kepada waktu mengucapkan hayya 'alas shalah, sebelum hayya 'alas shalah, maka kita baca atau kita jawab dengan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa ana wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita lanjutkan dengan raditu billahi rabba wa bi muhammadin wa rasulah wa bil islami dina. Kalau sebenarnya Pak Haji ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina, tapi dalam ini dibalikkan. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin wa rasulah wa bil islami dina. Baru kita jawab dengan hayya 'alas shalah. Ini. Kemudian yang berikutnya, kalau dia sholat subuh, kalau azan subuh kan ada ucapannya as-sholatu khairum minan naum. Maka kita jawab dengan as-sholatu khairum minan naum. Dan sebelum kita membaca doa sesudah azan, maka di sini kita bersolawat dulu. Silakan sebelum as-sholatu khairum minan naum, ya, maka kita jawab as-sholatu khairum minan naum. Tapi ada juga yang menjawab shadaqta wa barokta. Jadi kita kebiasaan kita jawab aja as-sholatu khairum minan naum. Dalam artian shadaqta wa barokta itu artinya itu adalah hadisnya itu lemah dalam menjawab itu. Ya, tetap kita jawab as-sholatu khairum minan naum. Nah, kita membaca salawat sebelum kita membaca doa sesudah azan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita baca doa sesudah azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, dan selanjutnya sampai ke ujung. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lampau. Nah ini. Jadi oleh karena itu mungkin yang agak kita asing dikit mungkin, atau terlupa kita membaca selama ini kita sudah hafal. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin wa rasulah. Ya. Jadi di balikan raditu billahi rabba, kalau sebetulnya kan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah. Tetapi di sini dibalikkan. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin wa rasulah wa bil islami dina. Dan apabila sebelum kita membaca doa sebelum azan, maka di sini kita bersolawat dulu. Ya, bersolawat dulu. Nah, ini diantaranya diungkapkan, saya ungkapkan di sini dua macam peleburan dosa kita, pengampunan dosa kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan banyak lagi diantaranya, sebagaimana kita ketahui, termasuk bulan suci Ramadan itu sendiri. Karena disebut bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas. Artinya Ramadan itu panas. Panas itu artinya pembakar daripada dosa-dosa. Apabila kita melaksanakan puasa Ramadan, banyak mungkin kita dengar hadis-hadis yang disampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita di bulan Ramadan yang mulia ini kita ikhlaskan, kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala di dalam memasuki bulan suci Ramadan ini, yang kita jalankan perintah-perintah Allah dan anjuran-anjuran Rasulullah untuk supaya kita melepaskan diri daripada dosa-dosa kita. Karena sebagaimana kita ketahui, dosa yang tidak diampuni oleh Allah yaitu satu dosa syirik. Selain daripada itu, dosa kita ini kalau kita bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun. Ini diantaranya yang dapat saya sampaikan di pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.